Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Alhamdulillah, hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali mempelajari ilmu-ilmunya. Sebelum kita memulai pembelajaran, silakan disiapkan alat tulisnya, simak baik-baik dan catatlah poin pentingnya ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang sifat sabar. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sifat taubat. Kalian pasti sudah sering kan mendengar kata taubat? Nah, taubat berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata taba yatubu taubatan, yang memiliki arti kembali. Sedangkan secara istilah, taubat adalah meninggalkan maksiat dan tidak akan mengulangi pada masa-masa mendatang, serta melakukan perbuatan baik sebagai pengganti perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Istilah lain dari kata taubat adalah nadom, yang artinya menyesal. Nah, kita sebagai manusia tentunya tidak lepas dari kesalahan, karena manusia merupakan makanul khoto wanisyan, yaitu tempatnya salah dan lupa. Nah, kita sebagai manusia tentu tidak lepas dari kesalahan, baik itu kesalahan terhadap sesama manusia maupun berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesalahan dengan sesama manusia biasanya merugikan orang lain. Nah, contohnya kesalahan kepada sesama manusia misalnya mencuri, membunuh, berbohong kepada orang tua, menyakiti teman, dan masih banyak lainnya. Adapun kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdampak pada diri sendiri. Kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala misalnya meninggalkan sholat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak mau membayar zakat, berbuat dosa besar, dan masih banyak lainnya. Nah, jika kita melakukan salah, jika kita melakukan dosa, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus meminta maaf, memohon ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan atau dosa yang sudah dilakukan. Setiap orang yang berbuat salah dan dosa wajib bertobat agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, kita jangan pernah putus asa untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah senang saat kita bertobat. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Allah lebih senang dengan taubat salah seorang dari kalian melebihi senangnya seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang. Hadis riwayat Muslim. Nah, teman-teman, pintu taubat Allah itu senantiasa terbuka untuk setiap hambanya. Siapapun boleh bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mencintai orang yang bertobat. Allah membenci perbuatan dosa, namun Allah tidak membenci pelakunya. Karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzolimi diri sendiri segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Quran Surat Ali Imran ayat 135. Lalu, bagaimana sih caranya kita bertobat agar tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, niatkan dalam hati untuk berniat bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertobat dengan tulus, bertobat dengan sungguh-sungguh, bertobat dengan taubatan nasuha. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah berputus asa untuk selalu bertobat kepada Allah. Kemudian, penuhi syarat taubat. Taubat itu memiliki syarat-syarat agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat-syaratnya itu diantaranya yang pertama, berhenti dari perbuatan maksiat. Kemudian, yang kedua, menyesali segala perbuatan dosa yang sudah kita lakukan atau yang sudah diperbuat.
Yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Berjanji dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Kemudian, melakukan sholat tobat. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang sudah kita perbuat. Karena kata Ibnu Qayyim, tangisan taubat seorang pendosa lebih Allah cintai daripada tasbihnya seorang yang sombong. Jadi Allah itu suka jika kita bertobat dengan sungguh-sungguh, menangis terseduh-seduh, memohon ampunannya. Kemudian kita memperbanyak kalimat istighfar atau kalimat tobat. Apa kalimat istighfar atau tobat itu? Yaitu Astaghfirullahalazim. Adapun lafal kalimat tobat atau istighfar yang lebih lengkapnya adalah Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang artinya, aku meminta ampunan kepada Allah yang Maha Agung, yang tiada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang berdiri sendiri, dan aku bertobat kepadanya. Nah, kita dianjurkan untuk selalu membaca kalimat istighfar sesering mungkin, terutama sesudah sholat fardu. Insya Allah, Allah akan mendengar dan mengampuni dosa kita. Adapun cara bertobat jika berdosa kepada sesama manusia adalah dengan meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, meminta maaf kepada orang yang kita rugikan. Karena meminta maaf tidak akan membuat harga diri kita turun. Dan memaafkan tidak akan pernah mengurangi kehormatan kita. Jadi kesimpulannya, taubat itu apa? Taubat adalah meninggalkan maksiat dan tidak akan mengulangi pada masa-masa yang akan datang, serta melakukan perbuatan baik sebagai pengganti perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Dan istilah lain taubat adalah nadom, artinya menyesal. Marilah kita bertobat kepada Allah dengan cara yang baik dan jangan lupa penuhi syarat-syaratnya agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah bosan untuk selalu bertobat dan selalu meminta maaf. Semoga setiap hari kita selalu menjadi pribadi yang selalu memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyimak pembahasan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.